Selamat pagi Pak Boy. Baik, selamat pagi Pak. Oke, bagaimana kabar Pak Boy? Cukup baik Pak. Oke, bagaimana kegiatan pembelajaran pada hari ini Pak? Puji Tuhan berjalan dengan baik Pak. Baik, baik Pak Boy. Di mana kemarin saya sudah menyampaikan kepada Pak Boy bahwa saya mungkin akan melakukan observasi kepada Pak Boy dalam satu mata pelajaran ya Pak ya. Iya, Pak. Bidang mata pelajaran apa kemarin ya Pak ya? Pembelajaran matematika Pak. Ya benar sekali Pak ya. Jadi kemarin saya sudah berdiskusi pertama sekali sama Pak Boy bahwa saya sebagai rekan CGP akan mengobservasi Bapak Boy dalam kegiatan pembelajaran. Tentu saja saya kemarin sudah menyampaikan kepada Pak Boy apa saja beberapa keperluannya yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama RPP ya Pak ya, seperti yang saya bilang kemarin bahwa RPP-nya adalah RPP berdiferensiasi. Tentunya Bapak mungkin sudah membuat RPP-nya ya Pak ya? Sudah Pak. Ya sesuai prosedur ya, Iya, sudah saya sampaikan kemarin. Jadi Bapak sebelum Bapak masuk kelas, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak. Bagaimana, bisa ya Pak ya? Boleh Pak. Oke, jadi beberapa pertanyaan nanti yang saya sampaikan kepada Bapak mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Yang pertama itu Pak, nanti Bapak mengajar materi apa ini ya Pak ya? Nanti saya mengajarnya itu mengenai operasi pembagian Pak. Ya, Dengan caca. kenapa ya Pak ya? Kenapa harus operasi pembagian ya Pak ya? Jadi supaya anak-anak saya ataupun peserta didik dapat mengetahui ya bagaimana prosedur ataupun bagaimana cara melakukan operasi pembagian itu dengan benar. Karena kenapa Pak? Karena pembagian ini ataupun matematika ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari manusia. Jadi nanti kalau seandainya bertemu dengan kehidupan sehari misalnya dalam hal membeli, jual membeli, berarti anak-anak kita nanti bisa paham ya bagaimana operasi penjumlahan, perhitungan dan pembagian nanti. Oke, terima kasih Pak ya. Terus menurut Bapak di sekolah kita ini bagaimana perkembangan numerasi di sekolah ini Pak, di sekolah kita? Kalau menurut pengamatan saya dulu ketika saya sudah mengajar dalam sekolah kita ataupun dalam kelas, dalam beberapa bulan ini dulu saya bilang cukup ada peningkatan dalam hal mengetahui ataupun pemahaman terhadap numerasi ini. Jadi tingkat pemahaman daripada peserta didik itu Pak itu masih minim ya, bisa itu berbeda-beda. Karena kenapa? Kemampuan daripada si peserta didik tersebut itu tentunya berbeda-beda. Ada yang bisa kita bilang menengah, ada juga yang standar dan biasa saja. Jadi dalam hal ini kita jangan membedakan nama ini, tetapi apa yang menjadi tujuan kita upayakan supaya anak-anak kita ada perkembangan ya, ada perkembangan daripada pengetahuan itu sendiri. Ya, tentu juga kan Pak, di dalam kelas itu minat anak-anak dalam kegiatan belajar pasti berbeda-beda ya Pak ya. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bapak kemarin, salah satu kegiatan pembelajaran efisien itu biasanya dilakukan secara berdiferensiasi ya Pak ya, di mana ada 3 bagian itu ya Pak. Contohnya apa kemarin ya Pak ya? Ada seperti kinestetik, ada audio dan visual. Ya, tentu saja hal ini bisa dilakukan dalam kelas dengan supaya anak-anak ini bisa melakukan ya. Bisa melakukan dengan benar, bisa mengikuti juga kegiatan pembelajaran yang bisa kita lakukan dalam kelas ya kan Pak ya. Ya, tentu saja dalam kegiatan pembelajaran Pak, apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas? Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti pada dalam kelas itu siswa ataupun peserta didik itu dapat mengidentifikasi ataupun mengelompokkan daripada operasi pembagian bilangan caca. Kemudian nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi ini
peserta didik yang terdiri dari heterogen ataupun mempunyai latar belakang yang berbeda, adanya pemahaman ataupun keselarasan yang sama terhadap materi yang saya ajarkan, khususnya itu pada operasi menyelesaikan pembagian bilangan caca ini dengan baik dan benar, Pak. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Iya, Pak. Saya perhatikan juga Bapak luar biasa sekali Ya, dalam amin. kegiatan pembelajaran ini Iya. tentunya ya. Karena Iya. kemarin juga saya memperhatikan kalau Pak Boy ini kalau saat mengajar luar biasa Iya. sekali saat mengajar. Amin. Dan ya tentu saja. Dan kemudian pada kegiatan pembelajaran ini nanti apa ya? Iya. Dilakukan kan secara di kelas ya selama Iya. 2 JP, 2 jam pembelajaran. Terus area mana ini ya Pak? Yang ingin ya perkembangan yang hendak dicapai nanti. Jadi Pak, dalam hal ini nanti ataupun yang target yang harus saya capai dalam pembelajaran ini nanti itu adanya peningkatan daripada kemampuan peserta didik, di mana nanti saya akan dalam pembelajaran saya sebelum saya mengajar ataupun secara inti itu saya akan menayangkan dalam bentuk video. Jadi peserta didik nanti bertugas untuk mengamati video yang saya tampilkan berisi dengan materi operasi pembagian bilangan caca ini. Jadi nanti dalam hal ini peserta didik berfungsi untuk mengamati, mencerna dan memahami apa maksud ataupun tujuan yang disampaikan melalui video tersebut. Yang kedua yaitu memberikan sebuah keterampilan ataupun mengasah daripada skill ataupun kemampuan peserta didik itu dalam menyelesaikan, maupun nanti saya akan membuat dalam bentuk diskusi ataupun dalam kelompok. Jadi Pak, saya nanti akan menyesuaikan saya akan menyesuaikan peserta didik saya nanti sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jadi saya nanti akan mencampur secara heterogen, serta nanti dalam pembelajaran ini pada akhirnya ada feedback ada berupa umpan balik yang seharusnya dicapai oleh peserta didik dari pembelajaran yang sudah saya ajarkan. Ya luar biasa ya Pak ya. Jadi area yang dikembangkan nanti anak-anak bisa mengamati video Ya. dan kemudian melalui video anak-anak nanti bisa mengerjakan benar. ya luar biasa Tepat. sekali ya Pak ya. Dan tentunya untuk meningkatkan kemampuan siswa tersebut juga perlu umpan balik umpan balik benar. terhadap kepada guru dan kepada siswa Ya, itu sendiri. itu sendiri. Ya, kemudian tentu saja dalam kegiatan pembelajaran kita lakukan setiap guru masing-masing punya strategi. Ya, Kita betul. punya strategi apa sih tujuannya supaya kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar tidak konvensional tentunya ya. Terus apa langkah-langkah atau strategi yang sudah Bapak persiapkan dalam kegiatan pembelajaran Pak? Jadi Pak, ada beberapa strategi yang akan saya sudah siapkan dalam implementasi ataupun dalam kegiatan pembelajaran ini. Yaitu saya nanti akan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Ini nanti dilatar belakangi oleh kelas yang heterogen, yaitu tingkat kemampuan dan pemahaman peserta didik yang berbeda-beda. Saya nanti akan satukan misalnya kelompok A akan lebih suka misalnya dalam hal kinestetik. Ada juga kelompok B yang suka dengan audio dan ada juga kelompok C yang suka dengan visual. Jadi nanti saya akan menyesuaikan daripada tingkat kemampuan peserta tersebut. Kemudian Pak, saya nanti akan menggunakan berupa media. Media ini merupakan alat peraga yang akan membantu daripada peserta didik dalam memahami konsep pembelajaran. Misalnya jangan nanti kita ke hal-hal di luar yang ada di dalam sekolah kita saja, misalnya itu menggunakan alat peraga misalnya batu ataupun kelele. Jadi nanti itu dapat bisa digunakan sebagai media pembelajaran oleh peserta didik dalam kegiatan operasi bilangan caca ini Pak. Jadi saya juga nanti akan memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam membentuk kelompoknya. Saya tidak paksa Pak, saya tidak paksa kamu harus masuk kelompok A, kelompok B dan kelompok C. Karena kenapa nanti tingkat daripada minat dan motivasi belajar peserta didik itu berbeda-beda. Yang terakhir tentunya juga ada metode yang akan saya terapkan, yaitu misalnya itu dalam hal mengamati gambar, ada mengamati video, memberikan tugas ataupun dalam bentuk diskusi. Jadi nanti dengan pendekatan-pendekatan yang saya berikan, yaitu pendekatan saintifik, maka peserta didik nanti dapat mengetahui ataupun dapat mengikuti alur pembelajaran yang saya ajarkan itu Pak. Oke Pak, terima kasih
strategi pembelajaran yang sangat baik sekali Iya, menurut Pak. saya. Dan tentu saja dalam kegiatan pembelajaran ini sebagai guru kita harus juga memperhatikan media-medianya ya Pak Iya, ya. Pak, betul. Medianya tidak harus jauh-jauh ya. Iya. Kita bisa menggunakan media yang ada di sekolah saja. Di Iya. sekolah kita kan ada batu, Iya. ada kerikil, dan anak itu pun bisa bawa kelereng ya Pak. Iya. Jadi hal-hal ini nanti yang bisa membuat anak-anak paham ya Iya, Pak. mengenai pembagian, cara pembagian ya Pak ya. Iya. Ya tentu saja saya sebagai CGP merasa bahwa saya punya rekan sejawat yang sangat luar biasa dalam mengajar ya, di mana persiapan dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini khususnya pada mata pelajaran matematika, pada materi pembagian sudah mantap menurut Iya. saya. Artinya Bapak sudah menggunakan media, Iya. Bapak juga sudah menggunakan media-media yang ada di sekolah kita. Iya. Tentu saja ini hal yang harus dicontoh ya Iya. teman-teman guru yang lainnya, di Betul. mana mungkin ada lagi beberapa guru di sekolah kita yang hanya mengajar secara konvensional. Dan tentu saja bagi saya sendiri ini adalah pelajaran bagi saya, rekan sejawat yang memiliki semangat yang luar biasa Iya. dalam strategi kegiatan pembelajaran. Baik Pak, hanya ini yang mau saya tanyakan, dan tentu Iya. saja pada pelaksanaan observasi nanti ketika Bapak mengajar, mungkin nanti saya sendiri akan melihat Oke, Pak. bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan, sehingga nanti pada saat terakhir setelah kegiatan pembelajaran saya akan menanyakan beberapa hal nanti mengenai apa saja yang sudah Bapak lakukan, apa kelemahan, dan tentu saja adalah mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan atau yang Iya. sudah Bapak lakukan. Iya. Tentu saja bagaimana Bapak semangat mengajar? Ya, semangat, Ya, Pak. tentu saja sebentar lagi ya. Iya, Pak. Bapak akan mengajar, saya akan melihat, dan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan seperti yang Bapak guru buat di RPP, bahkan dalam strategi ada pengembangan dan kemudian strategi bisa Bapak lakukan tidak hanya pas kegiatan pembelajaran hari ini, tetapi akan Bapak lakukan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke Pak, terima kasih. Oke, Saya Pak. sangat senang sekali melakukan pra-observasi ini bersama Bapak. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses. Amin. Ya, mudah-mudahan Bapak juga menang P3K. Amin. Ya, dan juga PPG. Mudah-mudahan Amin. ke depan, dan tentu saja kita sebagai guru-guru teman sejawat di sekolah saling mendukung ya dalam kegiatan pembelajaran. Betul. Baik Pak, Bapak mungkin akan kita masuk dalam kelas sebentar Iya, lagi, Pak. dan Bapak mungkin akan melakukan persiapan-persiapan di kelas. Oke Pak, terima kasih untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan pada proses pembelajaran. Oke, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Oke.